Selamat datang di Serpihan Kisah. Di sini, setiap luka punya cerita, dan setiap kisah menyimpan pelajaran berharga. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Zahra duduk di sudut ruang tamu. Tangannya sibuk menyulam, tapi pikirannya tak di situ. Suaminya, Angga, mondar-mandir sambil mengomel. Lagi-lagi soal poligami. Kalau kamu terus larang-larang aku, keluar aja dari rumah ini, bentak Angga. Zahra mengangkat wajahnya perlahan. Wajah yang biasa tertunduk kini menatap lurus, tapi tetap tenang. Ia tidak membalas, tidak melawan. Ia hanya berdiri, lalu berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Zahra membuka laci bawah lemari. Di situ, sudah tertata rapi dokumen penting. Surat nikah, KTP, dan berkas lain. Semua sudah ia persiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Ia bukan perempuan yang suka ribut. Tapi bukan berarti tidak punya rencana. Diam Zahra bukan tanda dia takut. Tapi karena dia tahu, waktunya belum tepat. Hari itu, Zahra melihat ke cermin. Perempuan di balik pantulan kaca tampak lelah. Tapi matanya tetap kuat. Kalau dia pikir aku akan menangis dan meratap, dia salah besar, bisik Zahra pada dirinya sendiri. Hari-hari mendatang tidak akan mudah. Tapi satu hal yang Zahra tahu, dia tidak sendiri. Ada Reza, anaknya, dan ada dirinya sendiri, yang mulai sadar akan harga diri. Jadi, kamu tetap nggak izinkan aku nikah lagi? Suara Angga makin meninggi. Zahra tetap diam. Hanya menatap suaminya dalam-dalam. Aku laki-laki, punya hak untuk itu. Jangan sok suci jadi istri sah, kalau nggak bisa nurut. Suara keras itu menggema di ruang keluarga. Zahra menarik napas dalam. Kali ini, bukan untuk menahan amarah, tapi untuk membulatkan tekad. Aku nggak sudi dipoligami, jawabnya pelan, tapi mantap. Kalau itu yang kamu pilih, silakan. Tapi aku pergi. Angga tertawa mengejek. Pergi? Kamu pikir hidup di luar sana semudah itu? Kamu bukan siapa-siapa, Zahra. Kamu cuma ibu rumah tangga nggak punya penghasilan. Zahra mengangguk. Benar. Aku bukan siapa-siapa, itu dulu. Tapi mulai hari ini, aku akan jadi seseorang. Untuk diriku sendiri. Dan untuk Reza. Angga melotot. Tidak percaya istrinya yang biasanya lembut dan penurut, kini berdiri menantangnya. Ayo kita lihat, siapa yang akan mengemis pada siapa nanti. Lanjut Zahra sambil tersenyum getir. Sore itu, Zahra mengemasi hatinya. Bukan karena kalah, tapi karena dia memilih untuk menang, dengan caranya sendiri. Zahra duduk di lantai kamarnya, memeluk map plastik bening berisi dokumen penting. Surat nikah, fotokopi KTP, KK, buku tabungan. Semua sudah ia kumpulkan diam-diam sejak berbulan-bulan lalu. Ia memang diam setiap kali Angga bicara kasar. Tapi selama itu, Zahra sedang mencatat, luka demi luka, perlakuan demi perlakuan. Semua disimpan dalam hati, seperti benih dendam yang tumbuh perlahan. Hari itu, Zahra memandangi satu berkas paling atas. Kertas permohonan cerai yang belum ditandatangani. Ia masih menunggu waktu yang tepat. Bukan karena ragu, tapi karena ingin keluar dengan kepala tegak. Reza mengetuk pintu. Bocah SMA itu masuk dengan wajah cemas. Ibu, ayah marah-marah lagi, bisiknya. Zahra memeluk putranya. Reza, suatu hari kita akan pergi dari sini. Ibu janji. Matanya tak lagi basah. Tidak ada lagi keraguan. Dulu Zahra percaya rumah tangga harus dipertahankan. Tapi kalau pertahanan itu membuatnya hancur perlahan, apa gunanya? Ia mulai menabung dari uang belanja sisa. Mencari informasi pengacara gratis untuk perempuan korban KDRT. Bahkan mulai belajar jualan kecil-kecilan di media sosial. Semua itu dilakukan dalam diam. Karena Zahra tahu, diamnya bukan bentuk kelemahan, tapi strategi. Perempuan yang diam saat disakiti, bukan berarti tidak akan bangkit. Kadang justru diam itu adalah awal dari perlawanan paling besar.
Reza berdiri di depan ayahnya dengan wajah tegang. Di tangannya masih ada HP yang baru dibelikan Angga bulan lalu. Kalau kamu ikut ibumu, tinggalkan semua yang aku beri. Termasuk HP itu, dompetmu, bahkan motormu. Nada Angga tinggi. Seolah itu ancaman yang tak mungkin ditolak. Zahra hanya berdiri di belakang Reza, menggenggam map dokumen di tangan. Tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia membiarkan anaknya memilih dengan kesadaran penuh. Reza menunduk sebentar, lalu mengangkat tangannya dan melempar HP itu ke lantai. Pecah. Suasana mendadak hening. Ambil semua? Ya, katanya. Aku nggak butuh. Tapi aku akan ingat semua ini seumur hidupku. Ia lalu membuka dompet dan meletakkannya di meja. Aku nggak akan pernah lupa siapa yang menampar harga diriku dulu. Jangan harap aku akan bantu ayah nanti, meski ayah mengemis. Angga melotot. Dasar anak kurang ajar. Zahra maju dan menghadang. Saya tidak akan biarkan kamu menyakiti anak saya lagi. Angga menunjuk ke arah pintu. Sok bertingkah. Pergi kalian berdua. Zahra meraih tangan Reza. Tenang saja. Kami tidak perlu diusir. Justru kamu yang harus siap menanggung hidup tanpa kami. Pintu rumah ditutup pelan. Zahra dan Reza berdiri di teras. Angin sore menerpa wajah mereka, seolah menghapus sisa-sisa luka yang tertinggal di dalam. Reza menggenggam erat jemari ibunya. Tak ada tangis, hanya keteguhan. Zahra menoleh ke belakang sebentar, menatap rumah itu untuk terakhir kali. Tempat ia mengabdi bertahun-tahun, tapi tak pernah dihargai. Maaf ya, Nak, ibu belum bisa kasih kamu rumah yang layak untuk malam ini, bisik Zahra lirih. Reza menggeleng. Aku cuma butuh ibu. Itu sudah cukup. Mereka berjalan kaki sampai ujung gang, di mana Maya, teman lama Zahra, menunggu di dalam mobil. Sini Zah, nginap dulu di rumahku ya, ucap Maya. Zahra mengangguk, tak bisa berkata banyak. Tapi dari sorot matanya, Maya tahu. Sahabatnya sedang membangun ulang hidupnya, dari puing-puing yang tersisa. Di dalam mobil, Zahra duduk sambil memeluk Reza. Mulai sekarang, kita mulai dari nol, ya nak. Dan entah kenapa, meski tak punya rumah, uang, atau kepastian. Malam itu Zahra tidur paling nyenyak setelah sekian lama. Karena untuk pertama kalinya, ia tak lagi hidup dalam ketakutan. Pagi-pagi buta, Zahra sudah duduk di pojok dapur Maya, membuka HP jadul dan mencatat stok barang. Ia mulai jualan baju online dengan sisa uang belanja yang ia kumpulkan diam-diam. Maya menyarankan bantu promosi, tapi Zahra menolak. Aku mau mulai dari bawah. Kalau gagal, aku tanggung sendiri. Maya hanya tersenyum. Ia paham, Zahra bukan ingin sok mandiri, tapi ingin berdiri di atas kaki sendiri. Setelah bertahun-tahun ditindas, order pertama datang dari tetangga Maya. 1 gamis polos. Untungnya hanya Rp5.000. Tapi bagi Zahra, itu adalah Rp5.000 yang mengubah arah hidup. Ia packing sendiri, tulis alamat dengan tangan, dan pergi ke kantor pos bersama Reza. Setiap langkah kecil itu terasa besar. Zahra menulis catatan kecil di balik paket. Terima kasih sudah percaya pada toko kecil kami. Salam hangat Zahra Reza. Malam itu, ia menyisir rambut Reza. Maaf ya, nak. Ibu belum bisa kasih lebih. Reza tersenyum. Tapi ibu sudah kasih semuanya. Dan Zahra menangis diam-diam. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar jadi ibu yang layak dibanggakan. 3 minggu sudah Zahra konsisten jualan baju secara online. Belum banyak yang beli, tapi ia tetap sabar. 1 hari, 1 postingan. 1 pelanggan, 1 harapan. Di tengah malam, saat Reza sudah tidur, Zahra mengedit foto produk di HP seadanya. Ia belajar dari YouTube tentang copywriting, lighting sederhana, dan cara menjawab pertanyaan pelanggan. Sampai suatu siang, sebuah notifikasi mengejutkannya. Pesan dari akun Instagram bernama Maya Official. Itu akun teman SMA-nya yang sekarang jadi selebgram fashion muslimah. Zah,
Ini kamu ya? Aku lihat baju-bajunya lucu-lucu. Mau aku repost? Boleh nggak? Zahra terdiam. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. Iya, Mei. Kalau kamu berkenan, aku akan sangat bersyukur. Beberapa menit setelah Maya mengunggah ulang, DM mulai berdatangan. Followernya bertambah. Dan yang paling mengejutkan, 12 pesanan masuk dalam 1 jam. Zahra menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan karena tak percaya, tapi karena akhirnya, semesta seperti mulai mengabulkan doanya satu persatu. Malam itu Zahra dan Reza tak tidur. Di ruang tamu kecil kontrakan, mereka menata baju, menulis alamat, dan melipat kardus bekas yang dikumpulkan Maya. Maaf ya, Nak, bantuin ibu sampai malam, ucap Zahra sambil menyetrika gamis. Reza suka bantu ibu, jawab bocah itu tanpa beban. Tangan Zahra mulai pegal, tapi ia tidak berhenti. Satu demi satu paket siap dikirim. Ada rasa capek, tapi dibalut bahagia. Reza membuat label sendiri dengan spidol warna-warni. Toko Zahra Reza, tulisnya. Zahra tertawa pelan. Makasih ya, partner bisnis ibu. Pagi harinya mereka pergi ke ekspedisi, membawa tas besar berisi pesanan. Petugas loket bertanya, "Ini online shop ya, Bu?" Zahra mengangguk. "Ya, baru mulai." Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan cuma usaha jualan. Ini adalah usaha untuk membuktikan bahwa perempuan yang dianggap tidak bisa apa-apa, bisa menciptakan segalanya dari nol. Setelah orderan mulai stabil, Zahra mulai mencicil peralatan tambahan. Setrika uap bekas, lampu meja kecil untuk foto produk, dan background kain putih polos. Maya masih sering menawarkan promosi gratis, tapi Zahra tetap hati-hati. Ia takut terlalu bergantung. "Aku pengen usaha ini bisa jalan meski tanpa orang bantuin," katanya suatu malam. Reza menatap ibunya dengan kagum. "Aku juga pengen kayak ibu nanti." Zahra memeluk anak itu erat-erat. "Kamu akan lebih hebat dari ibu. Kamu nggak akan tumbuh dengan rasa takut, Reza. Ibu janji." Di sela-sela kesibukan, Zahra juga mulai menyicil uang sekolah Reza. Tidak ingin anaknya merasa kurang meski hidup pas-pasan. Hidup mereka belum mewah. Bahkan makan kadang masih seadanya. Tapi setiap hari mereka bangun, dengan semangat dan harapan yang makin besar. Dan bagi Zahra, itu jauh lebih berharga dari apapun yang pernah dia punya dulu saat masih tinggal bersama Angga. Di sisi lain, di rumah yang dulu Zahra tinggalkan, suasana mulai berubah. Angga mulai merasakan tekanan hidup. Cicilan rumah yang dulu dibayar oleh Zahra kini menjadi beban sendiri. Istri mudanya, Siska, tidak seperti yang ia bayangkan. Siska lebih sibuk di salon dan belanja online. Tidak peduli soal pengeluaran rumah. "Bang, cicilan listrik nunggak nih. Masa aku harus bayar sendiri terus?" keluh Siska. Angga kesal. Uangnya makin tipis. Apalagi warung kecilnya sepi pelanggan. Banyak yang lebih suka belanja ke minimarket. Ia mencoba menghubungi saudara Zahra, berharap bisa meminta kembali sebagian barang yang dulu dibawa Zahra. Tapi semua nomor diblokir. Semua akses ditutup. Dan yang paling menyakitkan bagi Angga adalah, rumah yang dulu penuh makian, kini terasa sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Ia duduk di ruang tamu, membuka galeri HP. Foto Reza bersama Zahra, senyum keduanya tampak damai. Sementara ia sendiri, dikelilingi kemarahan dan kesepian. Tanpa sadar, ia mengeluh pelan. "Zahra, kamu ternyata lebih kuat dari yang aku kira." Tapi sayangnya, kesadaran itu datang saat semuanya sudah terlambat. Reza pulang dari sekolah sambil menggenggam rapor di tangannya. Ia diam, menatap ibunya yang sedang menjemur pakaian. Zahra menoleh. "Loh, udah pulang? Gimana rapormu, Nak?" Reza tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan rapor itu pelan-pelan. Zahra membukanya dengan was-was, lalu perlahan air matanya menetes. Reza masuk peringkat 10 besar. Reza mengangguk pelan. Zahra memeluknya erat. "Ibu bangga banget." Zahra menatap anaknya penuh haru.
Kamu hebat, nak. Di tengah semua perubahan ini, kamu tetap bisa fokus. Reza menjawab lirih. Soalnya ibu juga nggak pernah nyerah. Hari itu Zahra menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Pencapaian Reza hari ini adalah bukti kalau ibu belum gagal. Bahkan saat dunia menganggap ibu nggak bisa apa-apa. Bagi Zahra, ranking bukan segalanya. Tapi tekad dan ketekunan Reza adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan tak pernah sia-sia. Suatu hari, Zahra bertemu dengan kakak iparnya di pasar. Perempuan itu melirik Zahra dari atas ke bawah, menatap sinis. Wah, belanja sendiri sekarang. Ya? Gimana rasanya jadi janda? Berat, kan? Zahra tersenyum tipis. Enggak juga. Lebih ringan dari hidup dengan suami yang salah. Kakak iparnya melotot. Sombong amat kamu sekarang. Baru bisa jualan online udah ngerasa sukses. Zahra tak terpancing. Ia hanya menjawab pelan. Saya nggak perlu merasa sukses. Cukup merasa damai. Dan itu, alhamdulillah, saya sudah punya. Perempuan itu pergi dengan dengusan kesal. Tapi Zahra tidak lagi tergetar. Ia tahu betul, ketika kamu sudah berdiri di atas kakimu sendiri, semua hinaan terdengar seperti bisikan angin. Dan yang dulunya menyebutmu lemah, akan kelelahan sendiri melihat kamu tetap berdiri, dan terus melangkah. Sore itu, Zahra hampir tidak sempat makan. Notifikasi dari HP terus berdentang. Puluhan pesan masuk, puluhan order baru, bahkan beberapa email kerja sama. Ada apa ini? Gumamnya bingung. Ternyata, salah satu influencer ternama membeli gamis di tokonya, lalu mengunggah ulasan positif di TikTok dan Instagram. Baju dari Zahra Reza Shop ini nyaman banget, padahal harganya terjangkau. Zahra hampir tak percaya. Followernya naik ribuan hanya dalam satu malam. Pesanan masuk lebih dari 100 dalam 24 jam. Reza menatap ibunya dengan mata berbinar. Ibu, kita viral. Zahra hanya terdiam, menatap layar HP. Tapi hatinya gemetar. Dulu ia dianggap istri beban. Dibilang gak bisa apa-apa. Sekarang, tanpa bantuan siapapun, namanya mulai dikenal. Malam itu Zahra menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Bersyukur ia tidak menyerah, saat semua orang menyuruhnya menyerah. 2 tahun sejak Zahra pergi dari rumah Angga, akhirnya satu impian besar terwujud. Ia menandatangani dokumen pembelian rumah kecil tipe 36 di pinggiran kota. Tanpa cicilan, tanpa utang. Semua hasil kerja kerasnya sendiri. Reza berlarian ke dalam rumah, melihat setiap sudutnya. Bu, kamar aku di mana? Zahra tertawa. Kita bagi 2 kamar. Ya, 1 buat kamu, 1 buat ibu. Tapi kamar kamu harus selalu rapi. Walau belum diisi apa-apa, rumah ini milik kita sendiri. Nak. Zahra menempelkan foto kecil Reza di dinding, dengan tulisan tangan. Dulu kita berjuang bersama. Sekarang kita tinggal bersama. Selamanya. Dan malam itu, mereka tidur di atas tikar. Tapi rasanya seperti tidur di istana. Karena rumah bukan tentang luasnya tembok, tapi tenangnya hati yang ada di dalamnya. Zahra sedang memilih sayuran di minimarket ketika suara familiar terdengar dari belakang. Zahra? Ia menoleh. Angga berdiri di sana, tampak kaget dan sedikit gugup. Zahra tetap tenang. Wajahnya jauh berbeda dari dulu. Lebih terawat, lebih anggun, dan lebih percaya diri. Angga menatapnya lama. Kamu berubah banyak. Zahra tersenyum. Manusia memang harus berkembang, kan? Mereka berbicara sebentar. Angga mencoba basa-basi, menanyakan kabar Reza. Tapi Zahra tidak memberi banyak ruang. Sebelum pergi, Angga berkata, kamu kelihatan bahagia sekarang. Zahra menatap matanya dalam-dalam, lalu menjawab, iya, bahagia, karena akhirnya bisa hidup tanpa harus takut setiap hari. Lalu ia pergi, meninggalkan Angga yang masih berdiri di lorong minimarket, terdiam, menatap punggung perempuan yang dulu ia anggap lemah. Tapi kini tampak begitu tak tersentuh. Pagi itu,
Zahra menemukan sebuah amplop resmi di depan pintu rumah. Dikirim melalui jasa ekspedisi, tertulis jelas, dari kantor hukum Wijaya Rekan. Dengan tangan gemetar, Zahra membukanya. Isinya, surat panggilan sidang. Angga menggugat hak asuh Reza. Zahra terdiam lama di teras. Ia sudah lama tak takut dengan pria itu, tapi ini, menyangkut anaknya. Reza keluar dari dalam rumah, melihat ibunya memegang surat itu. Ibu kenapa? Zahra mencoba tersenyum. Gak apa-apa, nak. Ayahmu cuma lagi cari perhatian. Malam harinya, Zahra tak bisa tidur. Bukan karena gentar, tapi karena harus menyiapkan semuanya. Ia membuka kembali berkas-berkas sekolah Reza, catatan kesehatan, laporan keuangan, foto-foto dokumentasi kegiatan mereka. Jika harus membuktikan di pengadilan siapa yang paling pantas, maka ia siap. Zahra takkan menyerahkan satu-satunya alasan ia tetap kuat selama ini. Hari sidang tiba. Zahra datang mengenakan baju rapi berwarna biru tua. Di sampingnya, Reza ikut mendampingi. Angga datang lebih dulu, dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa pengacara, berkas tebal, dan ekspresi menang sebelum bertarung. Anak itu butuh figur ayah, ujar Angga dengan lantang di depan hakim. Saya lebih mampu secara finansial dan psikologis. Zahra menunduk sebentar, lalu berdiri dengan tenang. Ia menyerahkan satu map besar kepada hakim. Di dalamnya, bukti pembayaran sekolah Reza selama 2 tahun terakhir. Rapor Reza, prestasi akademik. Bukti penghasilan Zahra dari toko online. Saksi tertulis dari guru Reza dan tetangga. Yang mulia, ucap Zahra pelan. Saya tidak datang untuk menang. Saya datang untuk melindungi anak saya. Ruangan hening. Hakim menatap keduanya, lalu mengangguk pelan. Keputusan belum dibacakan. Tapi hari itu, semua orang tahu siapa yang benar-benar berjuang. Beberapa minggu setelah sidang, Zahra menerima surat putusan. Tangan Zahra gemetar saat membacanya. Hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, atas nama Zahra binti Sulaiman. Zahra menutup surat itu, lalu menatap Reza yang duduk di meja makan. Kita nggak harus pindah. Kita nggak harus pisah. Reza tersenyum lebar. Aku nggak pernah takut, Bu. Aku tahu ibu nggak akan kalah. Hari itu, Zahra merasa seperti baru dilahirkan kembali. Semua rasa takutnya selama bertahun-tahun, luruh satu demi satu. Ia menang. Bukan karena kuasa, tapi karena kebenaran. Dan Angga, tak ada ucapan selamat atau permintaan maaf darinya. Yang ada hanya diam, dan rasa kehilangan yang tidak bisa ia ambil kembali. Hari itu Zahra berdiri di antara ratusan orang tua, menatap panggung dengan mata berkaca. Reza, anak yang dulu ia dekap saat mereka tidur di lantai, kini berdiri gagah memakai jas dan dasi. Reza bin Angga. Lulus dengan predikat cum laude. Tepuk tangan membahana. Zahra tak sanggup menahan tangis. Setelah upacara, Reza menghampirinya. Ibu, ini untuk ibu. Bukan karena aku pintar, tapi karena ibu nggak pernah berhenti percaya. Zahra memeluk putranya erat. Maaf ya, dulu ibu cuma bisa beliin buku bekas, cuma bisa kasih semangat tanpa uang. Reza menggeleng. Ibu udah kasih segalanya. Dalam hatinya Zahra menuliskan satu kalimat. Aku bukan perempuan yang gagal. Aku ibu yang berhasil membesarkan seorang pemenang. Dari keuntungan penjualan online dan tabungan bertahun-tahun, Zahra akhirnya menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan utama. Ia menata rak sendiri, menggantung gamis satu persatu, memasang banner sederhana. Zahra San Butik Muslimah. Kenapa pakai San, Bu? Tanya Reza sambil bantu menyusun stok. Karena kamu partner terbaik ibu dari awal. Kios itu tak mewah. Tapi setiap sudutnya punya cerita. Setiap hanger mewakili perjuangan, setiap pelanggan yang datang, menjadi saksi kebangkitan. Tetangga sekitar mulai mengenalnya. Ada yang bilang, ini ibu yang dulu ditinggal suaminya, ya. Zahra hanya tersenyum. Ya. Tapi saya nggak ditinggal kosong. Saya dapat anak hebat,
dan hidup baru. Hari pertama toko dibuka, mereka menjual 7 gamis. Bukan angka besar, tapi cukup untuk membuat Zahra menangis di belakang etalase. Karena kini ia tahu, hasil tak pernah mengkhianati niat baik. Sementara itu, di rumah lama yang dulu pernah Zahra tinggali, suasana makin muram. Angga duduk di beranda, memandangi tagihan listrik dan air yang menumpuk. Warung kecilnya tutup. Pelanggan tak datang lagi. Istri mudanya, Siska, sudah pergi sejak 2 bulan lalu. Maaf bang, aku nggak kuat hidup miskin begini. Ia mengangkat koper dan pergi tanpa menoleh. Anak-anak tiri Angga tidak peduli. Saudara-saudaranya mulai menjauh. Bahkan tetangga pun malas menyapa. Dalam sunyi malam, Angga membuka media sosial. Ia melihat unggahan Reza dan Zahra. Foto di depan toko kecil, senyum yang tulus. Ia coba hubungi Reza, tidak dibalas. Ia coba kirim pesan ke Zahra, centang 1. Angga menatap cermin. Wajahnya lelah, lebih tua dari usianya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengakui. Ia telah kehilangan segalanya, karena kesombongannya sendiri. Pagi itu, pintu toko Zahra diketuk. Saat dibuka, berdiri di sana seorang pria lusuh, dengan wajah tertunduk. Aku minta maaf. Suara itu lirih, jauh berbeda dari dulu yang selalu penuh perintah. Zahra berdiri diam. Tak terkejut, tak pula marah. Aku enggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Zahra memandangi pria itu dalam diam. Dulu, satu kata darinya bisa mengguncang dunia Zahra. Sekarang, hanya terasa kosong. Aku tidak dendam, Angga, ucap Zahra akhirnya. Tapi aku juga tidak lupa. Angga menunduk, malu. Zahra masuk ke dalam, mengambil satu amplop berisi uang, dan menyerahkannya. Ini cukup untuk kamu bertahan beberapa minggu. Tapi ada satu syarat. Angga menatapnya. Jangan pernah ganggu hidup kami lagi. Jangan ganggu Reza, jangan ganggu aku. Angga mengangguk. Ia menerima tanpa bisa berkata-kata. Hari itu, Zahra membalas semua sakit hati masa lalu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Dan itu, lebih menyakitkan dari apapun. Kemenangan Zahra tidak diumumkan dengan teriakan. Tidak dirayakan dengan pesta. Kemenangannya terlihat dari matanya yang tenang, langkahnya yang ringan, dan hidupnya yang akhirnya bebas dari ketakutan. Karena kadang, pembalasan terbaik adalah saat kita tidak membalas sama sekali, tapi justru hidup lebih baik dari yang pernah menyakiti kita. Kalau kamu pernah merasa diremehkan, tapi diam-diam menyimpan kekuatan, cerita ini untukmu. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena setiap minggu, akan ada kisah nyata dan fiksi yang membuka mata dan hati, hanya di Serpihan Kisah.